Selamat oleh malam calon. pemirsa. Eh Kembali Rizky Ari Gunawan. Nah, Rizky Ari Gunawan. Kali ini saya akan membahas tentang sepak bola lagi, yaitu tentang Arsenal, skuad 2020 dan 2021. Nah, bersama kami atau bersama saya itu udah ada narasumber dari fans Arsenal dan admin dari All About Arsenal, yaitu Bang Yaza. Apa kabar Bang Yaza? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Rizky? Baik kan? Alhamdulillah baik. Baik nih Bang Yaza, kita langsung aja berdiskusi. Ya, Nah, sebelum kita berdiskusi, untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang Arsenal kepada Bang Yaza, bisa di kolom komentar dan nanti akan dipertanyakan. Oke nih Bang Yaza, sebelum kita berdiskusi, Bang Yaza itu mengenal sepak bola dari kapan dan kenapa Bang Yaza mengidolakan Arsenal gitu? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Gunner semuanya, apalagi follower Arsenal, alabor Arsenal. Selamat malam. Ini keluarga besar kita di sini. Pertama-pertama saya tuh ngefans Arsenal tuh di tahun 2003 lebih kurang ya. Awal mulanya Oh, dulu. sih awal mulanya sih nggak seperti orang-orang seperti biasa ya. Langsung ngefans itu enggak. Saya awal mulanya suka Arsenal ini dari game. Dulu kan waktu masih kecil tuh game PS1 tuh kan booming tuh waktu zaman-zaman 2002 2003. Mungkin Bang Rizky juga pernah tuh tahu main PS1 ya kan. Pada Oh iya, zaman-zaman saya dulu. tahu. Ya, iya. Ya, jadi di tahun 2003 itu awal mulanya saya bermain PlayStation ya. PlayStation One satu itu dengan rekan saya ya, dengan teman. Jadi awal mulanya saya ini bermain dengan Real Madrid ya. Karena waktu itu memang Real Madrid ini tim kuat di dalam PS tersebut. Jadi setelah saya bermain, ternyata teman saya ini bermainnya pakai Real Madrid juga. Jadi Ah, saya disuruhnya tukar tim. Eh, nggak boleh ya satu game itu dua tim. Jadi oke, saya tukar tim, saya cari tim yang bagus ya, yang banyak diisi pemain-pemain yang bagus, speednya kencang-kencang. Jadi saya pilihlah Arsenal waktu itu. Ketika saya hmm. pilih Arsenal, waktu itu zamannya zaman-zaman Henry ya, Pires, Bergkamp, Ljungberg. Iya, iya benar. Jadi Zaman-zamannya kualitas lagi tim. Arsenal Jaya itu ya. Ya, jadi kualitas tim memang lagi bagus lah waktu zaman itu. Jadi saya didorong oleh teman saya juga sih, udah lu pakai Arsenal katanya. Jadi saya pakai Arsenal. Nah, Nah, disitulah mulai saya mengenal Arsenal. Saya mulai mencari tahu apa sih Arsenal ini, klub apa, klub dari mana asalnya. Karena kan dulu di Indonesia itu liga yang paling favorit itu Liga Italia dulu, bukan Liga Inggris. iya. Kalau Liga Italia itu memang lagi booming-boomingnya tuh di tahun-tahun 2002 2003 gitu. Nah, jadi saya cari tahu di mana stadionnya dan sampai sekarang ya akhirnya saya tetap menjadi seorang Gunners. Dari Bang Yaza nih kan pasti fans itu punya pemain idola ya. Ada nggak sih pemain idola gitu dari Bang A- Yaza? Ada ya, ya sampai saat ini memang semua pemain Arsenal saya idolain ya, yang tetap berseragam Arsenal tetap saya idolain. Ya. Karena mereka Tapi masih yang lebih tentunya istimewa gitu Bang, ya yang lebih ada. istimewa. Ya, tentunya memang sampai saat ini semua pemain Arsenal saya idolain, tapi ada juga saya dulu sukanya sama Henry. Thierry Henry saya sangat kagum sama dia dan dia juga dijuluki King Arsenal ya, dan Iya juga benar. King Highbury. Dulu stadion kita kan masih di Highbury, jadi dia tuh Pangeran Highbury, King Arsenal, terus tuh penyumbang gol terbanyak Arsenal ya. Penerima gelar top skor terbanyak juga di Arsenal. Tapi setelah dia pindah ke Barcelona di tahun 2007, saya udah hilang rasa kagum saya dengan dia. Karena di saat Arsenal butuh sosok kapten, leader yang seperti Henry ya, yang dia udah berpengalaman di berbagai kompetisi, dia meninggalkan klub seperti itu aja. Jadi saya sedikit kecewa gitu.
Jadi sampai saat ini Tapi saya kan Bang, lebih, dia kan ini Bang, Henry itu balik lagi ke Arsenal. ya dia balik di tahun 2012 Hmm, kalau nggak salah di ya, bulan Januari itu ya. Ya dia balik ke Arsenal memang, tapi kan dia sudah memberikan sedikit rasa kecewa kepada Gunners yang saat itu masih membutuhkan dia ya, di Arsenal. Jadi saya memang bisa sih move on dari Henry. Kenapa? Karena memang Arsenal sekarang kan pemainnya udah mulai nunjukin kualitas, apalagi sekarang kita udah ada Aubameyang ya, yang baru saja saga transfernya dituntaskan, dan itu membuat Gunners seluruh dunia bahagia banget itu pastinya. Dan sampai saat oke. ini memang ya bisa terbayar lah, kekecewaan yang dibuat Henry di masa lalu terbayar oleh Aubameyang di masa sekarang. Baik nih Bang, sebelum kita ngebahas 2020-2021 nih, akhir-akhir ini kan sekitar 3-4 tahun itu kan Arsenal mengalami penurunan ya. Ya, Bahkan ibaratnya mainnya itu di Europa League. Menurut Bang Yaza itu kelemahan Arsenal tuh di mana sih gitu? Dan apa yang harus diperbaiki dari Arsenal gitu? ya Dari skuadnya? 3-4 musim yang lalu tuh sebenarnya Arsenal itu lemahnya di taktik ya. Arsene Wenger itu nggak bisa lagi mengembangkan taktik-taktik Arsenal, nggak bisa lagi mengangkat moralitas pemain-pemain Arsenal. Dia hanya mengantarkan Arsenal itu finish terakhir tuh di urutan kedua kalau nggak salah ya, di tahun 2016. Itu pencapaian Ya terbaik itu. Arsene Wenger. Setelah itu Arsene Wenger udah mulai meredup ya. Nggak ada lagi filosofi dia, tiki taka dia pun sudah mulai monoton, nggak bisa berkembang. Nah, setelah dia pergi dari Arsenal, kita mulai mendapatkan angin segar ya. Unai Emery mulai gabung, dan dia mulai menunjukkan musim pertamanya itu kualitas kepelatihan dia itu lumayan ya, lumayan bagus. Karena memang dia diplot memang untuk membuat Arsenal itu lebih bagus lagi di masa waktu dia melatih. Tapi lambat laut ya, walaupun dia musim lalu bisa membawa Arsenal itu, musim kemarin ya, musim pertama dia Arsenal bisa dibawanya ke final Europa League ya, itu pencapaian terbaik dia di musim pertama dia gabung di Arsenal. Walaupun memang terlepas dari itu dia di musim lalu gagal ya, gagal dan Hmm. akhirnya dia dilepas oleh manajemen klub, dan klub itu mendapatkan seorang sosok Arteta. Jadi kita nih belum Nah, bisa ya, ya jadi ini kita Bang, belum bisa Bang Yaza. berharap terlalu Uh, banyak sih sebenarnya di Liga Eropa. Jadi karena Oke. untuk tahun ini skuad Arsenal di Liga Eropa itu memang belum bisa diprediksi. Gimana prediksi ke depannya, apakah bakal juara atau enggak? Kenapa? Kenapa? Karena memang kita butuh fase ke knockout. Karena nanti setelah melewati fase grup, kita kan ada fase ke knockout, ya kan? Banyak tuh tim-tim dari Liga Champions tuh terbuang ke Liga Eropa. Jadi pasti banyak juga tim-tim kuat, dan pasti banyak saingan-saingan Arsenal yang untuk menjadi juara di Liga Eropa. Jadi kita nggak terlalu bergantung pada Eropa. Walaupun kalau kita juara di Liga Eropa, kita itu mendapatkan tiket otomatis ke zona Liga Champions. Oke, baik nih Bang. Kita ngebahas 2020-2021. Arteta ini kan masuk di pertengahan musim kemarin ya. Nah, Ya, dan Arteta ini bisa dibilang mendapatkan gelar dua piala, walaupun banyak orang bilang itu piala Ciki. Nah, menurut Bang Yaza, dari sebuah rentetan Arteta melatih Arsenal itu dengan menjuarai FA Cup dan Community Shield, apakah bisa dibilang sukses? ya tentunya terlepas dari kritikan klub-klub atau fans-fans lain, itu ya memang itu suatu 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 karir yang bagus ya, karir yang cemerlang dari Arteta, bisa membawa Arsenal berjaya di kancah FA Cup ya, dan bisa juga menumbangkan Liverpool. Notabene-nya dia kan juara bertahan, kita bisa mengangkat gelar Community Shield walaupun banyak yang menjagokan Liverpool pada waktu itu. Tapi kita bisa sedikit lebih adem ya, lebih bahagia ketika Arteta menyumbangkan gelar FA Cup. Waktu versus match Chelsea kemarin, kita berhasil juara. Walaupun banyak yang bilang itu piala Ciki atau piala apa, itu terlepas dari itu semuanya
hanya barisan-barisan fans yang sakit hati ya, apalagi barisan fans-fans Chelsea yang sakit hati yang nggak bisa memenangkan gelar, makanya mereka membuat pernyataan bahwasannya itu Piala Ciki. Padahal itu Piala FA adalah piala tertua ya, piala tertua di Liga Inggris bahkan dunia mungkin. Jadi ya Ya, termasuk karena kan Piala FA Cup juga kan karena regulasinya bahwa yang juara akan masuk ke Europa League gitu ya. ya benar. Nah, Bang Yaza ini kan di Arsenal ini kan ditransfer itu masuknya Willian, Gabriel itu apa ya akan memperkuat sekuat Arsenal nggak sih? Bahwa bahkan gini loh, Willian kan umurnya nggak begitu muda dan Gabriel juga jam terbangnya belum ketahuan nih gitu, dari beberapa fans. Nah, apakah menurut Bang Yaza ini akan memperkuat sekuat Arsenal? Ya, terutama Arteta memang ingin membenahi lini pertahanan Arsenal di musim ini. Kenapa? Karena memang di musim lalu Arsenal itu salah satu tim Big Six ya, dari 6 teratas yang sangat banyak kebobolan dari bola-bola mati, blunder, bahkan peluang-peluang yang nggak perlu. Makanya kita udah mendatangin Gabriel ya. Terus tuh kita ada tambahan masukan lagi dari William Saliba. Kita tahu William Saliba ini anak muda yang terbaik ya, atau bahkan dia menjadi pemain terbaik Saint Etienne di musim lalu bersama Saint Etienne. Dengan tambahannya back-back berkualitas di Arsenal, apalagi kita juga punya back-back senior seperti David Luiz yang profesionalitasnya memang sangat dibutuhkan dan pengalamannya juga sangat dibutuhkan oleh Arsenal. Jadi saya rasa memang pertahanan Arsenal sedikit meningkat daripada musim lalu. Oke, Jadi memang itu tentang pertahanan ya. ya, Kalau misalnya dari lini tengah nih, Bang Yaza, kan ada rumor juga nih pemainnya akan pemain masuk gitu. Tapi ya. jika transfer ini gagal, apakah pemain tengah ini tidak kuat gitu ataupun tidak bisa bersaing dengan tim-tim lain? Ya, memang notabene-nya memang Arsenal itu adalah tim yang sampai saat ini belum mendatangkan pemain tengah yang berkualitas ya dibandingkan tim-tim yang lain ya, tim-tim besar lain seperti Manchester City ya, MU, bahkan Chelsea ya. Mereka sudah membeli beberapa pemain bintang yang menurut saya ya bagus ya untuk meningkatkan kualitas tim. Jadi Arsenal ini terlalu bergantung kepada Granit Xhaka. Xhaka ini kalau kita bilang dia ini pemain yang bukan pemain luar biasa. Dia pemain yang biasa-biasa aja, yang belum bisa mengangkat kualitas klub. Jadi memang Arsenal ini butuh sosok playmaker yang bisa mengangkat moral tim, yang bisa memberikan suntikan-suntikan passing, terus itu bisa memberikan tunjangan-tunjangan yang bagus lah buat atau operan-operan yang bagus lah buat striker-striker kita dan punya kualitas memadai lah untuk bisa bersaing di lini tengah Arsenal. Karena memang lini tengah Arsenal ini hanya mengandalkan bertahan ya. Karena apabila ada tim lawan pressing ketat ya, mereka hanya mencoba untuk bertahan, tidak ada untuk pola balik menyerang, hanya mereka mengandalkan dan menunggu apabila ada peluang dimanfaatkan. Jadi memang Arsenal tuh butuh seorang playmaker untuk saat ini. Berarti Arsenal ini mungkin emang Ozil udah habis waktunya kali ya Bang ya. Makanya Arsenal itu membutuhkan playmaker. Ya, memang masalah Ozil ini di internal klub kita nggak tahu apa masalahnya. Kenapa dia sekarang sampai saat ini belum juga dikasih kesempatan bermain, padahal fisiknya yang lumayan bugar ya. Cuman kita nggak tahu apa yang terjadi sama Ozil di dalam skuad Arsenal. Karena memang Ozil ini mulai saat ini ke sini memang performanya nggak bisa kita bilang bagus juga ya. Dia sudah sangat menurun performanya dibandingkan musim-musim awal musim dia bergabung dengan Arsenal ya. Apalagi dia kemarin sempat duet dengan Alexis Sanchez ya. Mungkin top performanya di waktu Alexis Sanchez ada di Arsenal. Ozil ini memang sedikit punya kendala lah
di masalah fisik ya, karena dia terlalu lamban atau malas untuk mengejar bola. Tapi terlepas dari itu kita tetap respect sama Ozil ya. Walaupun Ozil sekarang udah nggak sebaik dulu ya, kita gandas-gandas yang ada di Indonesia mungkin juga rindu dengan aksi-aksi Ozil di lapangan. Mudah-mudahan aja ini nanti malam bisa main ya lawan Leicester. Nah, ini masalah Ozil nih Bang. Menurut Bang Yaza itu ada sangkut pautnya nggak sih sama strategi atau taktik Arteta yang musim lalu itu pakai formasinya itu 3-4-3? Ya sebenarnya enggak. Ozil ini memang sebenarnya sih nggak terlalu ya. Kalau emang Ozil ini mau meningkatkan fisik dia, pasti dia bisa nyetel dengan formasi yang diterapkan Arteta. Tapi sekarang kan dia eh, tidak bisa mengikuti proses strategi Arteta itu. Eh, bahasa tubuhnya juga kita bisa tahu. Gunners-Gunners yang ada di dunia juga tahu bahasa tubuh Ozil itu memang nggak senyaman dia waktu main di bawah asuhan Arsene Wenger. Jadi kita juga bisa menilai bahwasannya memang Ozil nggak cocok lah untuk saat ini di formasi 3-4-3 Arteta. Tapi kalau Arteta mau merubah formasinya di 4-3-3, kita datangin pemain gelandang yang kualitas bagus ya, gelandang bertahan kualitas bagus, mungkin Ozil bisa hidup lagi gaya bermainnya. Karena dia nggak perlu bantu pertahanan. Dia hanya stay di tengah ya, menunggu bola yang ada dari bawah dia langsung passing ke depan. Karena lumayan lah passing-passing Ozil sampai saat ini masih lumayan. Lumayan bagus. Nah, kalau dari lini pertahanan nih Bang Yaza, menurut Bang Yaza itu butuh pelapis lagi nggak sih dari tiga penyerang gitu yang udah sering di starting up? Kenapa kan? Iya, Mbak Wani, jadi nggak kan dengar. uh, skuad Arsenal itu penyerangnya membutuhkan pelapis nggak sih gitu? Ya Dari pasti tiga ya. tiga penyerang yang starting lineup ini. Ya pasti. Setiap klub pasti ingin memiliki pelapis ya atau backup pemain yang berkualitas yang hampir sama. Walaupun nggak bisa kita harapin semuanya sama, tapi memang butuh. Arsenal tuh butuh pelapis Aubameyang, butuh pelapis Lacazette, butuh pelapis William Borges. Apalagi William itu baru didatangi di bursa transfer kali ini ya. Dan dia cukup bisa mengambil alih peran dari Nicolas Pepe ya. Untuk dua pertandingan sebelumnya dia selalu dipasang jadi starting line up, walaupun di babak kedua dia dikeluarin, tapi setidaknya dia bisa membuat gerakan-gerakan yang bisa menggeser posisi Pepe. Kalau ini seterusnya bisa Willian lakukan dengan baik, mungkin posisi PP juga akan tergeser oleh dia. Nah, kalau Nketiah nih Bang, apakah udah cukup buat jadi pelapisnya Aubameyang gitu? Ya, Nketiah itu lebih ke pelapisnya Lacazette ya. Aubameyang ini belum ada pelapisnya. Mungkin pelapisnya itu Bukayo Saka ya. Dan Martinelli juga bisa ya dimainin di sayap, tapi nggak sebagus Bukayo Saka. Karena visi misi Bukayo Saka ini lebih pemberi asis ya, bukan pencetak gol. Kalau Aubameyang ini bisa nusuk dari sisi sayap dan langsung placing ke daerah pertahanan lawan. Jadi kita berharapnya Aubameyang ini tetap fit ya, jangan sampai ada masalah di cedera atau apa segala macam. Karena memang Arsenal belum dapat pemain pengganti yang sebagus dan selincah Aubameyang. Karena memang di sisi sayap itu kita perlu pemain-pemain lincah ya daripada pemain-pemain yang lebih naluri passingnya itu lebih kuat. Passing kita tuh lebih ke playmaker. Kalau sayap kita harus lebih punya pemain-pemain yang punya speed kencang, ya, mempunyai finishing goal yang bagus gitu. Oke, ini dari tadi banyak yang The Gunners banyak yang bilang nih Bang, Ya, transfer hour gimana ya? ya. Untuk saat ini memang Lyon ini lagi ngulur-ngulur transferan Awar ya. Karena kita juga nggak bisa mastiin Awar ini bakal jadi datang atau nggak ke Arsenal. Tapi setidaknya Gunners-Gunners yang ada di Indonesia ini atau bahkan dunia berharap Awar datang ke Arsenal. Karena kita sangat butuh sosok Awar ini. Awar ini bisa dibilang tipe gelandang komplit ya. Bisa jadi playmaker, bisa jadi pemain box to box, bisa jadi juga dia di playing playmaker. Jadi kita di playing defender atau di playing playmaker ya.
Jadi memang Aouar ini sangat dibutuhkan oleh Arsenal dan semoga aja ya bisa terjadi atau terrealisasikan oleh Arsenal. Kalau partai bang kan itu hampir sama. Ya, rumor-rumornya memang Partey sih agak mau ditukar ya sama Lucas Torreira, ya. Karena Torreira mungkin memang dia udah nggak betah di Arsenal, kendala bahasa juga dia di Arsenal, jadi dia mungkin pengen keluar dari Arsenal, pengen cabut. Tapi terlepas dari itu juga kita nggak tahu gosip-gosip apa yang ada di luar sana yang beredar. Kita berharapnya Torreira ya tetap stay di Arsenal. Karena emang dia walaupun dia bertubuh kecil tapi dia yang kualitas dan kemampuannya dalam intercept juga bagus. Dan Thomas Partey sendiri saya tidak mengharapkan Thomas Partey datang. Kenapa? Karena sudah banyak tipikal-tipikal pemain seperti Thomas Partey itu ada di Arsenal. Jadi kalau Thomas Partey datang buat apa gitu? Buat ngabis-ngabisin uang aja. Jadi mungkin manajemen bisa bisa tahu ya soal itu karena emang tipikal-tipikal pemain Arsenal banyak yang seperti Thomas Partey walaupun Thomas Partey itu bertahannya lumayan bagus tapi kita harusnya bisa lebih ngembangin pemain-pemain yang ada aja, lebih ningkatin kualitas bertahan mereka gitu. Yang kita butuhkan kali memang sosok si Awar. Karena sekarang setelah nggak ada Ozil, bukan nggak ada Ozil ya, Ozil setelah dipinggirkan, jadi Arsenal tuh butuh sosok playmaker. Walaupun saya berharap Ozil tuh dapat lagi jam terbangnya untuk di Arsenal ya, karena memang dia adalah salah satu pemain yang berkarisma kalau saya rasa. Semoga aja Ozil bisa Oke dapat bang. kesempatan lagi di bawah Arsenal. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang prediksi nanti malam, kita akan ngebahas tentang dua pertandingan ini nih bang. Yang sebelumnya bahwa Ya, Arsenal kan menang 3-0 lawan Fulham dan Arsenal menang di permainan. Apakah udah cukup? ya, waktu kita match versus Fulham itu sangat seluruh Gunners yang ada di dunia sangat senang itu dengan aksi-aksi permainan Arsenal ya. Dengan formasi 3-4-3 Arteta bisa menciptakan strategi yang bisa ngeredam Fulham ya. Bahkan kita menciptakan 3 gol tanpa balas dan kita clean sheet dan Gabriel Magalhaes waktu itu jadi man of the match-nya. Tapi di pertandingan minggu lalu versus West Ham, Arsenal ini seperti kehilangan momen atau seperti kehilangan karismanya gitu. Dia nggak bisa mendapatkan celah-celah atau peluang-peluang yang signifikan ya. Mereka lebih mainnya monoton ya, sering melakukan kesalahan passing ya. Di babak pertama Saka, Kebalos nggak bisa berbuat apa-apa ya, mereka sering kesalahan passing. Bahkan juga back-back kita juga nggak bisa ngeredam dari kecepatan-kecepatan pemain West Ham ya. Padahal ya West Ham itu pemainnya ya nggak terlalu oke-oke banget lah. Mereka cuma sekedar pemain-pemain yang biasa-biasa aja. Seharusnya back-back Arsenal bisa ngeredam itu, tapi mereka kecolongan gol di menit akhir babak pertama. Jadi di situ kita bisa ambil pelajaran. Mungkin skuad Arteta bisa ambil pelajaran bahwasannya jangan pernah ngeremehin satu klub yang walaupun pemain-pemainnya itu berada di bawah pemain-pemain Arsenal kualitasnya. Oke. Nah, ini kan bang dari tahun ke tahun kan Arsenal selalu inkonsisten ya setiap di pertengahan musim. Nah, ini menurut Bang Yaza nih, apakah akan terjadi lagi di musim ini? Kurang jelas kan? Ya, ini kan Arsenal ini kan selalu inkonsisten ya di Nah, akhir-akhir ini nih di pertengahan musim. Nah, menurut Bang Yaza, apakah musim ini akan seperti itu lagi? ya, kalau kita melihat dari beberapa bulan terakhir ya Arsenal ini permainannya bagus ya. Dari 10 pertandingan terakhir Arsenal itu cuma 2 kali kalah. Itu terakhir kita kalah sama Tottenham dan Aston Villa. Nah, jadi selebihnya kita mengakhiri match itu dengan kemenangan. Jadi kalau misalnya dibilang Arsenal itu inkonsisten ya mungkin di awal-awal musim dengan kepelatihan Emery ya. Tapi ini kan udah beda pelatih ya, beda manajer ya. Arteta lebih banyak strategi, lebih banyak bisa menciptakan momen-momen yang bagus ya buat pemain Arsenal. Dia lebih tahu, lebih dapat, lebih lebih bisa paham komunikasi dengan pemain-pemain Arsenal. Jadi mungkin inkonsistensi ini bisa diredam lah sama Arteta. Walaupun ya beberapa musim ini Arsenal memang inkonsistensi itu selalu menghantui ya. Oke. Eh, kita akan ke pembahasan terakhir nih Bang Yaza
tentang pertandingan nanti malam antara Leicester versus Arsenal di Carabao Cup. Nah, Ya. prediksi Bang Yaza ini bagaimana dan dengan masuknya Ozil sebagai starting line up? Ya, Carabao Cup ini malam kita main di King Power Stadium ya, markas Leicester. Dan Ozil juga belum bisa dipastiin itu main atau enggak. Ya, walaupun Bang Yaza berharap dia dimainin, tapi kita nggak tahu ya. Karena perubahan starting itu bisa terjadi kapan saja ya. Tergantung Mikel Arteta gimana, apakah dia mau Ozil main atau tidak. Tapi apalah salahnya kalau Ozil dikasih kesempatan di Piala Carabao ini ya. Karena disitulah Ozil bisa menunjukkan momen-momen yang mungkin bisa membangkitkan lagi kualitas permainannya gitu. Jadi kalau untuk prediksi sih mungkin Arsenal nggak bisa menang mudah ya jumpa Leicester. Karena juga pasti Leicester bakal nurunin squad-squad yang bagusnya dan juga mereka pasti melakukan pressing-pressing ketat. Karena kita tahu ya Leicester sekarang di bawah asuhan Brendan Rodgers itu bagus dalam melakukan pressing ya, bagus dalam bertahan dan mungkin memang Leicester lebih lebih mengutamakan pasti walaupun di mereka nggak sering mainin pemain-pemain muda, tapi mungkin ini pasti pemain-pemain satu dua pemain muda ya bakal ada diturunin versus match Arsenal. Tapi si Bang Yaza yakin Arsenal bakal menang lagi malam. Oke, ini kan Carabao Cup kan ajangnya pemain muda ya. Nah, dari Bang Yaza sendiri, pemain muda yang sekarang sering tampil, apakah akan bisa dapat apa ya, ibaratnya perlawanan ke Leicester gitu? Ya, pemain muda Arsenal termasuk salah satu Arsenal ini salah satu pemain mudanya yang sering dimainin ya di musim lalu. Seperti Bukayo Saka, Joe Willock, ya. Niles, Gundozi, terus itu kita ada Martinelli ya. Pemain-pemain muda ini mereka tuh sering main musim lalu. Bahkan mereka banyak membuat kontribusi besar juga kepada Arsenal di Liga Eropa atau di Liga Carabao kan. Jadi mungkin ini malam juga pasti Arsenal bakal nurunin pemain-pemain muda yang berkualitas mereka. Seperti Eddie Nketiah. Nketiah pemain muda tapi memang dia udah bisa tembus itu pemain inti ya. Sering dijadiin starter juga sama Arteta ya. Mungkin kesempatan pemain muda Arsenal lebih terbuka ya di Piala Carabao ini karena memang kita lebih menjaga kondisi-kondisi pemain ya, pemain-pemain kita yang eh, istilahnya pemain-pemain yang lebih sering dipakai daripada kita pemain-pemain yang nggak sering dipakai. Jadi mungkin Arteta lebih menurunin pemain-pemain yang pelapis-pelapis aja di Piala Carabao ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang Yaza. Ya. Ada apa ya? Harapan nggak sih buat juara Premier League ataupun seenggaknya satu trofi di Europa League? Harapan pasti ada, cuman kita realistis. Realistis Arsenal musim ini tuh mengincar posisi zona Liga Champions. Itu yang paling diharapin sama Arteta ya. Dan juga di Liga Eropa kita memang optimis sih kita bakal bisa ngerebut itu piala. Kenapa? Karena memang saingan-saingan kita untuk fase-fase grup ini nggak terlalu berbahaya ya. Jadi kita tinggal tunggu di fase knockout aja. Gimana peluang Arsenal untuk meraih gelar juara di Europa League? Kalau memang lebih terbuka peluang juara di Europa League, ya kita pasti akan ada kesempatan untuk meraih gelar itu. Dan juga di Premier League. Di Premier League ini kita realistik, kita bisa ngerebut posisi 4 besar. Kalaupun seandainya di akhir musim Arsenal juara itu bonus ya, bonus dan harapan dan doa-doa para Gunners yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, doa mereka terkabul musim ini Arsenal juara gitu. Walaupun juaranya itu cuma FA Cup doang Bang. Ya, kalaupun seandainya disuruh korbanin ya, lebih milih zona Liga Champions atau FA Cup ya, Bang Yaza lebih milih masuk ke zona Liga Champions. Karena memang kita butuh ya, Liga Champions ini walaupun gimana ya, pendapatannya pasti lebih banyak ya, itu bisa membantu income-nya klub ya, bisa bantu kas-kas klub ya. Terus itu lebih populer juga di kalangan-kalangan pemain bola ya, mereka pasti lebih ingin main di Liga Champions daripada Liga Eropa. Oke. Ya udah, makasih nih Bang Yaza untuk diskusinya kali ini. Ya, sama-sama ya, Bang Rizky ya. Nah, Semoga sukses oke. terus ya, semoga menjadi jurnalis terbaik ya Amin. ke depannya. Ya, kan?
Nih, Bang Yaza juga semoga sukses dan terima kasih buat pemirsa yang udah menonton diskusi kami. Saya Rizky Ari Gunawan dan Bang Yaza. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.